Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, untuk hari ini insya Allah Mister akan sampaikan penilaian harian pertama bahasa Sunda. Insya Allah nanti materinya, batasan materinya di halaman 10 itu kaitan dengan pupuh ya. Mohon disimak dulu penjelasannya, nanti kalian boleh kerjakan soalnya Mister akan kirim di classroom ya. Baik, penjelasannya tentang pupuh. Yang pertama, pahami dulu pupuh itu kalau secara umum itu tembang ya. Jadi kalau ada pertanyaan naon hartina pupuh, secara sederhana jawabannya tembang. Tembang itu lagu ya. Nanti tapi beda dengan kawi, tapi di sini tembang. Jadi pupuh itu tembang Sunda, jadi tembang Sunda ya. Yang harus kalian pahami juga itu tentang unsur-unsurnya. Mister sudah sampaikan di materi keberapa waktu itu. Silahkan dibuka dulu, coba di buku tulisnya mungkin masih ada catatan kalian. Mister jelaskan sedang. Yang pertama, unsur pupuh itu ada judul ya. Misalkan di contoh di buku paket kalian di halaman 10 itu ada hirup rukun. Nah, itu judulnya ya. Ada ya? Nah, itu judul. Jadi yang pertama unsur pupuh itu judul. Yang kedua ada pada. Pada itu alenia kalau bahasa Indonesianya itu atau bait ya. Di sini ada judulnya hirup rukun itu di halaman 10 yang di kotak warna hijau itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pada ya. Jadi 4 umbuk, 4 alenia. Nah, itu ya. Yang ketiga ada lagi pada lisan. Pada lisan itu baris ya. Baris. Jadi satu pada di sini terdiri dari 4 baris. Nah, baris itu pada lisan dalam bahasa Sundanya. Jadi ada judul, ada pada atau bait, ada baris atau pada lisan, dan ada engang. Ya, unsur pupuh itu yang keempat engang. Tulisannya engang. Engang itu suku kata ya. Nanti di setiap baris itu kan terdiri dari suku kata. Misalkan ada jadi, suku katanya itu kan ja strip di jadi. Nah, itu namanya engang ya. Nah, yang kelima, guru wilangan. Guru wilangan itu jumlah engang pada setiap baris. Jadi setiap barisnya ditulis dijumlahkan engangnya. Contoh, di baris pertama ya, di bait pertama, baris pertama lihat. Ari jadi jalma kudu rea batur. Ada tulisan itu ya. Di situ ada 12 u. Nah, 12 dari mana? Itu guru wilangan. Guru wilangan itu jumlah suku kata pada tiap baris. Coba kita pisahkan suku katanya. Ari, jadi, jalma, kudu, rea. Rea itu dua suku kata. Rea, batur. Jadi 12 ya. Kemudian di ujungnya ada u. Apa itu u? Ya, u itu guru lagu. Jadi unsur pupuh yang keenam guru lagu. Apa guru lagu? Vokal akhir pada tiap baris, huruf vokal akhir. Di situ ada kan ari jadi jalma kudu rea batur. Kan paling ujung itu batur huruf R. Huruf R itu bukan huruf vokal, maka mundur. Satu huruf ada di situ u. Nah, berarti u itu huruf vokal. Makanya yang dimaksud di guru lagunya itu adalah huruf u-nya, bukan huruf R ya. Jadi guru lagu itu huruf vokal akhir, bukan huruf terakhir, tapi huruf vokal yang paling akhir pada setiap baris ya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi unsur pupuh itu ada 6. Ingatkan, 1 judul, kedua pada, ketiga pada lisan, keempat engang, kelima guru wilangan, keenam guru lagu. Penjelasannya tadi sudah Mister sampaikan.
Dan diingat-ingat lagi ya. Dan soalnya nanti akan Mister sampaikan di classroom. Kalian tinggal baca dan kerjakan ya. Tulis isinya di buku tulis, kemudian kirimkan lagi di foto, dikirimkan lagi ke classroom. Kalau enggak bisa ke classroom, boleh ke Mister, ke WA Mister boleh ya. Baik, itu saja mungkin yang Mister sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.